Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Endah Nurwahyuni, NIM 2019-12235, Ayu Vidya Pangesti 2019-12217, Naufa Dava Murtado 2019-12234, yang akan membahas analisis pemberian pinjaman. A. Ketentuan dan risiko keuangan. Pemberi pinjaman meliputi dalam beberapa aspek. Pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahap yang dilalui oleh nasabah tersebut meliputi evaluasi oleh bank. Penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga, penentuan beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberi pinjaman atau bank, dan monitoring oleh pihak bank. Jika terjadi masalah dengan kredit misal macet, maka tahap tambahan akan dilakukan, yaitu restrukturisasi utang. Sumber informasi yang diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman ini antara lain: 1. Nasabah yang akan menginginkan pinjaman. 2. File pihak pemberi dana. 3. Asosiasi bisnis. 4. Informasi pihak eksternal. 5. Informasi pasar modal. 6. Laporan industri dan ekonomi secara umum. Tahap dalam proses pinjaman mencakup 3 hal. Yang pertama, persetujuan pinjaman. Kedua, monitor pinjaman. Yang ketiga, pelunasan pinjaman. Rasio keuangan yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan, yaitu ada hutang atau modal saham dengan rata-rata rating 8,71, rasio lancar dengan rata-rata rating 8,25, aliran kas atau proporsi hutang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini dengan rata-rata rating 8,08, factor coverage dengan rata-rata rating 7,58, profit margin bersih sesudah pajak dengan rata-rata rating 7,56, bunga bersih yang diperoleh dengan rata-rata rating 7,50, profit margin bersih sebelum pajak rata-rata rating 7,43, detached of financial leverage dengan rata-rata rating 7,33, perputaran persediaan dalam hari dengan rata-rata rating 7,25, perputaran piutang dagang dalam hari rata-rata rating 7,08. Dengan catatan 1, 2, 3 kurang penting, 4, 5, 6, 7 penting secara umum atau rata-rata, 8, 9, 10 sangatlah penting. Oke, contoh ketentuan afirmatif dalam perjanjian pinjaman. 1. Menyediakan laporan keuangan tahunan yang diaudit. 2. Menyediakan laporan kuartalan. 3. Mempunyai sistem akuntansi yang sesuai dengan GAAP atau PAI. 4. Memperoleh akses ke catatan perusahaan di file bank. 5. Mempunyai asuransi. 4. Contoh ketentuan negatif dalam perjanjian pinjaman. 1. Modal kerja dan rasio lancar minimum. 2. Modal saham minimum. 3. Batas penggunaan hutang. 4. Pembatasan pada merger dan konsolidasi. 5. Pembatasan pada dividen. 6. Pembatasan penjualan saham dan hutang anak perusahaan. 7. Pembatasan pada penjualan bagian penting suatu aset. 5. Pertimbangan yang biasa dihasilkan oleh analisis kredit. 1. Lancar. 2. Diperhatikan secara khusus. 3. Di bawah standar. 5. 4. Meragukan. Dan yang kelima, kerugian. Model kuantitatif. Rumus YI sama dengan min 3,90 plus 6,41 dikali date dikurangi 1,12x FCCI plus 0,664 kali SDI, di mana
D adalah hutang jangka panjang plus hutang lancar atau total aset. FCCI adalah dana dari operasi atau biaya bunga plus komitmen biaya sewa plus rata-rata hutang yang akan lunas dalam jangka waktu 3 tahun. SDI adalah jumlah tahun yang berurutan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif. 1. Data antar industri biasanya relatif heterogen. 2. Kalau sampel dipilih dari file perusahaan, saat ini barangkali sampel tersebut tidak representatif. 3. Pemilihan variabel. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan rating kredit oleh Dunn dan Bradstreet. Deskripsi. Jika semua kondisi di bawah ini memuaskan, jika sebagian besar kondisi ini memuaskan, dipandang baik, tetapi beberapa variabel tidak bagus, resiko kredit semakin besar, reputasi terbatas. Pembayaran memuaskan, ada penjelasan memadai terhadap keterlambatan yang mungkin terjadi. Secara umum, memuaskan, penjelasan memadai terhadap kelemahan. Kelemahan yang signifikan, bahkan keterlambatan yang kronis. Keuangan, laporan keuangan secara teratur diperoleh, adanya angka-angka perbandingan kondisi bagus, tren yang menarik. Laporan diperoleh kondisi lumayan, tren biasanya cukup. Laporan diperoleh kondisi tidak seimbang, kerugian operasional dan aliran kas tidak bagus, hutang cukup besar. Laporan diperoleh kondisi tidak seimbang, kerugian dan hutang semakin besar. Sejarah 1 tahun, setidaknya 3 tahun lebih di jumlah yang cukup terhadap kepemilikan. Tidak ada minimum tahun jika faktor lain memuaskan, jaminan yang cukup terhadap kepemilikan. Jaminan yang cukup terhadap kepemilikan. Jaminan yang cukup terhadap kepemilikan. Yang lainnya, pengalaman dalam semua aspek manajemen, tidak ada kegagalan bisnis akhir ini yang akan berakibat buruk terhadap bisnis. Jika baru, pengalaman pada pengelolaan bisnis yang sukses di masa lalu, tidak ada kegagalan bisnis akhir-akhir ini. Mungkin kekurangan pengalaman mempertimbangkan pengaruh kegagalan terhadap bisnis saat ini. Mungkin kekurangan pengalaman mempertimbangkan pengaruh kegagalan terhadap bisnis saat ini. Selanjutnya ada resiko keuangan. Resiko keuangan adalah resiko yang timbul ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atas ukuran keuangan usaha. Sedangkan resiko pemberian pinjaman adalah suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya yang dengan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit pada suatu perusahaan atau lembaga keuangan dapat dilihat, yaitu yang pertama ada lingkungan kredit, yang kedua kebijakan dan prosedur pemberian kredit. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi risiko kredit, yaitu yang pertama perencanaan kredit, yang kedua persetujuan kredit, yang ketiga pengkajian utang kredit, yang keempat pengadministrasian file kredit, terus yang C pertumbuhan kredit. Oke, untuk poin B, beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif. Masalah mungkin timbul dalam pemilihan sampel pembuatan model. Jika pembuatan model menggunakan catatan-catatan yang ada saat ini dalam perusahaan, maka model tersebut barangkali tidak bisa dipakai untuk calon nasabah yang baru, karena sampel yang digunakan tersebut telah diseleksi oleh sistem seleksi yang ada saat ini. Sampel tersebut tidak mewakili nasabah yang baru atau calon. Yang pertama, beberapa alasan pemilihan variabel bebas biasanya
untuk analisis kebangkrutan pada beberapa hal. Poin A, pengalaman perusahaan pada masa lalu. Poin B, penelitian terdahulu. Poin C, metode pencarian model terbaik dengan menggunakan teknik statistik, misal regresi atau diskriminan stepwise. Sebuah penelitian mengenai kredit konsumen menemukan variabel berikut yang signifikan untuk prediksi risiko kredit dengan menggunakan analisis unvariate. Yang pertama, status rumah, yang kedua tabungan di bank, yang ketiga tujuan kredit, yang keempat persyaratan kredit atau jumlah pembayaran bulanan. Kemudian analisis stepwise dilakukan dan hasil yang diperoleh adalah persamaan terbaik dengan 8 variabel, yaitu yang pertama status rumah atau sewa beli, yang kedua tabungan, yang ketiga tujuan kredit, yang keempat jumlah keluarga yang ditanggung, yang kelima jumlah pembayaran bulanan, yang keenam unsur peminjam, yang ketujuh besarnya kredit, yang kedelapan suatu perkawinan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12 yang membahas tentang analisis pemberian pinjaman. Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.